Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizan Azima. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai store function dan juga store procedure pada MariaDB. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial mengenai store function dan store procedure pada Oracle Database. Jadi di sini saya akan menggunakan MariaDB. Sebelumnya, untuk menggunakan MariaDB ini kita perlu menghidupkan service dari MySQL terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SAM. Jadi di sini service dari MySQL-nya sudah saya jalankan sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya untuk mengakses MariaDB ini, kita perlu masuk ke dalam command prompt ataupun shell yang ada pada SAM ini. Untuk video kali ini saya akan menggunakan terminal yang ada pada VS Code untuk mengakses command prompt lalu masuk ke dalam MariaDB. Baik, di sini saya akan buka terminal yang ada pada VS Code. Kemudian di sini saya pilih command prompt. Baik, di sini kita perlu masuk ke dalam directory MySQL yang ada pada SAM. Jadi di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam folder bin yang ada pada MySQL di dalam folder SAM, kita login atau kita masuk sebagai root ke dalam MariaDB. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Baik, di sini saya akan menggunakan database yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu database yang akan saya gunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan database marketplace. Jadi kita pakai perintah use. Kemudian untuk tabelnya kita lihat terlebih dahulu. Baik, di sini ada satu tabel, kita cek isinya. Baik, di sini sudah muncul data-data yang ada pada tabel membership ini. Jadi di sini saya akan menggunakan tabel ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat kita melakukan operasi apapun pada tabel ini. Saya akan membuat salinan atau copy dari tabel ini terlebih dahulu. Baik, kemudian kalau sudah kita cek tabelnya. Baik, di sini sudah kita buat tabel salinannya atau tabel kopiannya. Namun untuk lebih jelas ya, untuk lebih jelas terlihat perbedaannya saat kita melakukan manipulasi data pada tabel ini, saya akan menghapus beberapa baris dari data ini, dari tabel ini. Jadi kita cek terlebih dahulu. Baik, di sini customer ID nomor 6 sudah tidak ada. Saya akan kurangi satu lagi. Baik, di sini customer ID 6 dan 7 sudah tidak ada dari tabel ini, pada tabel ini. Berikutnya di sini saya akan membuat suatu fungsi atau function. Di sini saya akan membuat satu function yang akan memberikan level dari masing-masing customer ini berdasarkan kredit limitnya. Jadi di sini saya akan masukkan satu kolom lagi. Baik, kemudian kita cek terlebih dahulu. Baik, di sini kolom customer levelnya sudah kita buat. Hanya saja nilainya masih 0, belum ada isinya. Jadi di sini yang akan saya buat yaitu mengisi customer level ini berdasarkan kredit limit dari masing-masing customer. Jadi misalnya untuk customer dengan kredit limit lebih dari 30.000, maka customer levelnya menunjukkan level platinum. Jadi di sini saya akan buka file SQL. Di sini saya sudah membuat file SQL dengan nama query pada folder bin yang ada pada
directory MySQL di SAM. Di sini saya akan buat suatu function. Jadi di sini saya membuat suatu fungsi di mana fungsi ini akan menghitung banyak kredit dari suatu customer. Jadi untuk yang kreditnya lebih besar dari 30.000, maka levelnya itu platinum. Kemudian jika kreditnya di antara 30.000 dan juga 10.000, maka levelnya itu gold. Sedangkan jika di bawah 10.000, maka levelnya silver. Kemudian di sini saya gunakan parameter kredit, yang mana nantinya ini diisi dengan kolom dari kredit limitnya. Kemudian fungsi ini mengembalikan nilai varchar dari variabel customer level. Baik, kalau sudah di sini kita save. Kemudian kita perlu mengeksekusi file SQL ini yang baru saja kita buat pada MariaDB. Caranya yaitu ada dua. Yang pertama, jika file SQL ini berada pada folder lain atau jika file query SQL ini tidak dalam satu folder dengan folder SQL-nya, maka kita bisa gunakan cara seperti ini untuk memanggilnya. Di sini ada sedikit kesalahan. Coba lagi. Baik, ini cara yang pertama untuk memanggil file SQL jika letak dari file SQL ini ada pada folder yang berbeda dari folder MySQL-nya. Kemudian jika dalam satu folder, kita bisa langsung memanggil nama filenya. Caranya itu source, kemudian kita masukkan nama file query.sql. Baik, kemudian kalau sudah, kita akan coba menggunakan fungsi ini pada tabel copy membership tadi. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu tabel copy membership-nya. Baik, di sini customer levelnya masih 0 semua. Kemudian kita coba untuk memanggil atau menggunakan fungsi tadi yang sudah kita buat. Jadi di sini kita akan mengupdate tabel copy membership. Kita akan memasukkan nilai pada kolom customer level dengan fungsi yang sudah kita buat tadi. Dengan parameternya yaitu kita gunakan kolom credit limit pada ID 1001. Kalau sudah, kita coba enter. Kita coba cek. Baik, di sini sudah muncul. Go. Kemudian berikutnya saya akan membuat suatu prosedur dengan parameter ID dari tabel copy membership ini, serta dengan exception handle untuk menghandle jika customer ID tidak dapat ditemukan. Baik, kita langsung saja.
Jadi di sini saya membuat suatu prosedur yang mana dalam prosedur ini ada dua variabel ID, customer ID, dan juga variabel counter. Jadi di sini untuk variabel ID-nya saya mengambil dari parameter ID yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian untuk variabel counternya, variabel vCounter, di sini kita akan menghitung berapa banyak customer ID pada table copy membership dengan ID sekian, dengan ID yang akan kita masukkan pada parameternya. Kemudian jumlah customer ID yang didapat tadi dimasukkan ke dalam variable counter ini. Kemudian jika vCounter tidak sama dengan 1, artinya jika customer ID yang kita masukkan pada parameter tidak dapat ditemukan dalam tabel copy membership ini, maka kita akan memanggil SQL state error dengan pesan customer not found. Namun jika vCounter ini sama dengan 1 atau sama artinya dengan jika customer ID ditemukan pada copy membership ini, maka kita akan mengupdate copy membership, kemudian kita set customer levelnya dengan fungsi yang kita buat sebelumnya tadi, dengan parameternya credit limit sama seperti sebelumnya, di mana customer ID ini, kolom customer ID sama dengan parameternya, parameter prosedur yang kita buat ini. Kemudian berikutnya kalau sudah ini kita save, lalu kita panggil filenya. Baik, di sini prosedurnya sudah masuk. Jadi di sini saya akan memanggil prosedurnya. Kemudian parameternya di sini saya akan saya akan masukkan ID. Di sini saya akan masukkan ID customer sebagai parameternya pada prosedur ini. Karena ID 1001 sudah terisi, maka kita akan isi yang lain pada customer 2 misalnya. Baik, kemudian kita cek isi dari tabel copy membership. Baik, di sini saya sama gold masih di bawah 30.000. Kemudian kita coba lagi. Di sini saya masukkan levelnya pada ID 1003 dan juga 1004. Kita cek isinya. Baik, di sini platinum. Kemudian kita coba terlebih dahulu pada customer ID 8, 9, dan 10. Silver, baik. Kemudian kita coba misalnya kita gunakan parameter dengan ID yang tidak ada pada tabel copy membership ini. Jadi kita bisa lihat di sini untuk ID-nya itu 1. Kita lihat akhirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak terdapat pada tabel copy membership ini. Kita cobakan misalnya parameter ID-nya 1007 atau 6. Baik, di sini ada error customer not found. Ini sama dengan pesan ini yang kita buat tadi, SQL state-nya, kemudian set message text-nya customer not found sama. Kemudian kalau kita coba 7 sama juga, karena kedua data ini tidak terdapat pada tabel copy membership. Kemudian karena tidak ada datanya, kita memanggil exception handler-nya.
kita masukkan teks customer not found. Baiklah, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.